Halo semua. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang, sekarang kami berada di situs cagar budaya Rumah Batu di Desa Olak Kemang di Kecamatan Kota Jambi Seberang. Menurut jurnal Unja, cagar budaya Rumah Batu Olak Kemang merupakan salah satu cagar budaya yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau dikenal dengan Pangeran Wirokusumo sebagai tempat untuk menetap dan menyebarkan agama Islam di Jambi Kota Seberang, tepatnya di Desa Olak Kemang. Bangunan ini mulai dibuat pada masa kolonial dan uniknya pada masa itu bangunan ini menjadi salah satu bangunan yang berbahan batu pertama di antara bangunan lainnya. Karena bangunan lainnya hanya menggunakan kayu dan papan pada masa itu. Selain itu, arsitektur pada bangunan ini menggunakan arsitektur campuran antara Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Seperti yang kita lihat pada bagian depan dan dalam bangunan ini terdapat corak naga yang berarti corak dari Tionghoa, serta corak-corak Melayu dan juga Eropa. Bangunan-bangunan material yang ada di rumah batu ini sudah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam dan tersisa hanya pondasi-pondasi yang kuat. Nah, di sini terdapat perbedaan bahan bangunan seperti yang bisa dilihat. Tangga bagian bawah terbuat dari semen dan bahan bata tanah liat ya. Nah, di bagian atas ini terbuat dari kayu. Nah, bagian atas rumah batu ini bisa dibilang sudah tidak ada lagi karena faktor alam dan Menariknya, bongkahan-bongkahan atau patahan-patahan kayu pada bagian rumah batu ini tidak dibuang, melainkan disimpan di dalam tempat tersendirinya yang disediakan oleh warga sekitar. Nah, sebagian sisa bangunan bagian atap ini dipindahkan ke gudang yang ada di samping rumah. Nah, pada bagian bawah lantai rumah batu ini menggunakan keramik bata yang berbentuk segi empat dan juga sebagian hancur karena faktor alam. Oke, yang bisa kalian lihat di sini, struktur lantainya menggunakan sebuah bata yang pada masa itu jarang sekali orang menggunakan lantai bata. Pada zaman-zaman itu orang-orang sekitar menggunakan lantai dari berbahan dasar kayu. Situs cagar budaya ini diapit oleh rumah warga dan juga di belakang terdapat pesantren dan di depannya terdapat jalan raya. Situs cagar budaya rumah batu ini masih banyak dikunjungi oleh para arkeolog-arkeolog untuk meneliti dan melakukan ekskavasi di rumah batu ini. Jadi, Rumah Batu Olak Kemang bukan hanya sebagai tempat tinggal Pangeran Wirokusumo dan keluarganya saja, tetapi juga berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Jambi pada masa itu, serta merupakan tonggak berdirinya bangunan Islam lainnya untuk memperluas dakwah Islam. Mungkin ada beberapa fungsi dari rumah batu tersebut selain menjadi tempat tinggal. Yang pertama itu tempat musyawarah Sayyid Idrus atau Pangeran Wirokusumo dengan Sultan Ahmad Nazaruddin serta Sultan Taha Saifuddin. Pada masa itu, Sultan Kesultanan Jambi sering melakukan musyawarah untuk membahas sesuatu yang penting, seperti membahas masalah yang harus diselesaikan, membahas rencana yang harus dipersiapkan dalam menghadapi sesuatu, dan membahas hal lain yang perlu dibahas dan dimusyawarahkan untuk mendapat kesepakatan dan solusi dari suatu masalah tersebut. Lalu yang kedua, sebagai tempat berkumpulnya ulama-ulama.
Selain sebagai tempat berkumpulnya sultan-sultan dari kesultanan, Rumah Batu juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para ulama untuk menyebarkan Islam di Jambi, terutama di seberang kota Jambi. Lalu yang ketiga, sebagai tempat pendidikan ajaran agama Islam. Rumah Batu juga berperan sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat yang ingin belajar agama Islam. Dari tempat ini, para guru dan ulama berdakwah dan memberikan pendidikan serta pengajaran mengenai Islam sebelum munculnya pondok pesantren dan madrasah di wilayah ini. Berawal dari Rumah Batu inilah tonggak awalnya berdiri pondok pesantren, madrasah, dan masjid yang kemudian didirikan oleh Pangeran Wirokusumo. Nah, tidak jauh dari Rumah Batu, terdapat sebuah masjid yang dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1888, sekaligus sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau. Masjid itu bernama Masjid Al-Insaniyah atau dikenal sebagai Masjid Putih Olak Kemang. Masjid ini dibangun sebagai tempat peribadatan umat Islam serta sarana untuk berinteraksi antara sesama masyarakat muslim yang ada di desa Olak Kemang. Masjid Al-Insaniyah di Jambi memiliki arsitektur yang menarik. Menurut ejournal.upi.co, Masjid Al-Insaniyah menggabungkan unsur-unsur budaya Hindu, Islam, dan lokal Jawa. Bagian utama masjid terdiri dari tenda persegi dengan atap limas bertingkat 3 yang disusun bertumpuk dan dibatasi oleh celah-celah tertutup. Bentuk atap limas bertingkat ini mirip dengan atap Masjid Agung Demak dan masjid-masjid lain di Pulau Jawa. Struktur bagian dalam masjid terdiri dari tiang tengah yang menopang atap limas dan dikelilingi oleh tiang-tiang berbentuk limas. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari rumah adat Jawa, khususnya arsitektur joglo tradisional. Masjid Al-Insaniyah berbentuk seperti masjid kuno, gaya Jawa, dan tampak seperti terinspirasi dari rumah adat Jawa itu sendiri. Perpaduan budaya Hindu, Islam, dan lokal Jawa ini menjadikan Masjid Al-Insaniyah sebagai salah satu masjid bersejarah dengan ciri khas arsitektur yang unik di Indonesia. Nah, dalam arsitektur yang unik itu terdapat serat makna. Bangunan utama berbentuk persegi dengan atap yang limas bertingkat 3 yang melambangkan tingkatan ilmu dan dasar keyakinan dalam Islam. Tingkatan paling atas disebut ma'rifat, menggambarkan tingkatan tasawuf atau pengetahuan spiritual tertinggi. Lalu tingkat kedua disebut syariah, merepresentasikan ulama dan aspek hukum Islam. Sementara tingkat ketiga melambangkan ilmu agama, masyarakat awam. Seiring perkembangan zaman, bentuk atap meru pada Masjid Al-Insaniyah tidak lagi dipertahankan. Struktur meru yang rentan rusak memungkinkan menjadi alasan mengapa bentuk atap asli kemudian diganti dengan kubah penutup ruang utama. Selain itu, terdapat penambahan persegi kecil di sisi barat atau barat laut yang disebut mihrab. Dalam bahasa Arab, mihrab ini berbentuk rongga berlubang yang terlihat dari dalam masjid. Keberadaan mihrab merupakan fitur arsitektur yang umum ditemukan di masjid-masjid di negara-negara Islam lainnya. Mihrab berfungsi untuk menunjukkan arah kiblat bagi jamaah saat melaksanakan sholat dan bagi para imam memimpin sholat berjamaah. Perpaduan unsur budaya Hindu, Islam, dan lokal Jawa dalam arsitektur Masjid Al-Insaniyah menjadikan salah satu masjid bersejarah dengan ciri khas yang unik di Indonesia. Jadi, Pangeran Wirokusumo meninggal dunia pada 13 Syawal 1319 Hijriah atau 23 Januari tahun 1902. Seperti tertulis di nisannya. Makam Pangeran Wirokusumo berada tepat di sisi kanan Masjid Al-Insaniyah dan sekaligus di pinggir jalan KH Abdul Qadir Ibrahim RT 02 Kecamatan Danau Teluk, seberang kota Jambi. Di hadapannya tegak papan keterangan yang menyebutkan makam tersebut sebagai cagar budaya dan karenanya dilindungi oleh undang-undang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian lihat di belakang, bahwasanya kita sedang berada di situs cagar budaya yang merupakan ada kaitannya dengan situs Rumah Batu yang ada di Olak Kemang. Kemudian situs ini merupakan situs cagar budaya tempatnya Pangeran Wirokusumo yang merupakan salah satu pendiri Rumah Batu dan merupakan salah satu sosok penyebar agama Islam yang ada di kota Jambi seberang. Untuk melihat lebih lanjut, mari kita lihat makam Pangeran Wirokusumo ini. Jadi, Pangeran Wirokusumo adalah salah satu penyebar agama Islam di kota Jambi, terutama di kawasan
kota Jambi Seberang pada tahun 1822 Masehi. Beliau mendapat gelar Pangeran Wirokusumo karena menikahi sepupu dari Raja Jambi Sontaha. Seperti yang kita lihat, arsitektur dari sebuah makam Pangeran Wirokusumo ini terdapat gada, di atasnya terdapat gada, kemudian terdapat arsitektur berupa ukiran-ukiran yang terlihat kuno pada masanya. Proses masuknya Islam ke seberang kota Jambi tidak terlepas dari peran Pangeran Wirokusumo atau Sayyid Idrus dalam usahanya menyebarkan Islam kepada masyarakat melalui rumah kediamannya yang juga menjadi sarana dalam melakukan dakwah Islam kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga membangun sarana dakwah lain seperti Masjid Al-Ihsaniyah untuk menunjang berdirinya dan berkembangnya Islam di kalangan masyarakat Jambi. Jejak peninggalan tersebut masih ada hingga sekarang dan semakin ramai masyarakat yang datang beribadah dan belajar di sana. Hanya saja yang memprihatinkan ialah peninggalan rumah batu Pangeran Wirokusumo yang keadaannya tidak terurus. Sebagian bangunannya telah rusak dimakan usia yang kurang lebih telah menginjak 200 tahun lamanya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tempat ini menyebabkan rumah batu ini menjadi kurang terawat, padahal merupakan salah satu cagar budaya yang patut untuk diapresiasi. Mengingat bahwa rumah batu ini berperan sangat besar dalam proses islamisasi di Provinsi Jambi dan menjadi tonggak berdirinya bangunan-bangunan yang lain seperti pondok pesantren, masjid, dan madrasah. To the beat, I'm just trying to play my part. I'm addicted, I just can't miss this chance. Go ahead and get my dance. But they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong.